awsatuha, sebaik-baik perkara setengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi adada ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita cintai dan yang dimuliakan Allah dan sedaja para alim, para guru, para asatid, guru-guru ngaji. Juga tak lupa yang terhormat dan sedaja para sesepuh, binih sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, wabil khusus jajaran ketahmiran Masjid Nurul Iman dan jajaran kepanitiaan peringatan Maulid Nabi Kong Langkong Salerana, orang tua, orang sepuh kaulah
Kiai Hasbianto, Kiai Haji Hasbianto, Habsyianto. Senya mana keneka ikala dari bangsa Habib Al-Habsyi. Saking cinta naga Habib Ali Al-Habsyi saya andi maulud, mungkin saben orang sepona Bapak Habsyianto nega malah tak lupa deka orang sing cintai putrana ibunya Mahab Habsyianto malah tak ngarape jadi ebri Habsyianto. Iki lagi. Para hadirin hadirat, para kaum muslimin muslimat, para pecinta Kanjeng Nabi Muhammad, saya sangat badan kaula amul jagi rahimakumullah. Syukur deka Allah Subhanahu wa taala mengawali majelis kaula panjenengan kalaban pamator alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat deka Rasulullah kalaban pamator Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah malam samangken tepatnya di lembar ke-22 dalam bulan Rabiul Awal utauna Rabiul Anwar kaula panjenengan takdir sareng Allah pilih sareng Allah bisa menghadiri ngarabui acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan langkah sebagus teriring niat sebagus dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, juga sebagai bukti kaula panjenengan cinta dekat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kaula yakin sampean tak kira bakal hadir ngarabui acara malam samangken kalau bukan karena cinta kepada Rasulullah. Karena cinta dekat Kanjeng Nabi neka sampean hadir. Padahal umpama malam mangken neka bener peringatan na Kanjeng Nabi, tapi peringatan na ayu ting ting. Oh neka ayu teng teng. Umpama nama kenega peringatan Maulid ayu teng teng teng. Kira-kira hadir napa tak hadir jenengan? Mak guragu jawabannya kan. Mau diberi investasi 10 juta? Hadir. Apa boleh mengenega pada pilbuk ini? Tapi alhamdulillah walaupun tak diberi investasi, tak beri sarung, tak beri kain, tak beri apa, gun perak aing, gun telur teluran. Telur teluran apa telur ongkuan nih kan? Ongkuan nih. Gun peraknya kain, gun telur, gun apa? Nasi apa jajan? Jajan nih, 2 telur 4. 2. Ini kan bagus, ini kan cocok bagus. Sampai kau ini kan kudu bisa membedakan, ya membedakan limah pengajian, mana yang namanya pengajian, mana yang namanya syukuran. Pengajian ini kan biasanya ngaji ngalanjong dekeran nasaku sakuni. Apa gerak 2 jajana? Kan cocok kan ini. Mon syukuran ngaji nata oleh jalan. Keeran namun benar. Sedangkan malam mangken ini kan banyak guna pengajian tetapi syukuran, bunga, gembira, gini lagi. Senang hati karena datangnya bulan waktu kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ngajina tak usah jeung lajeng ben tak usah sekejap lagi.
tengah-tengah khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara setengah-tengah. Oh, kira-kira minta sama apa menit? Hah? Telur jam? Gelar bu? Gelar pak? Kau udah kelenger. Aneka ponan aneka. Ketengan kau udah saporana. Mungkin tak pada semangat badannya biasanya kau udah ngaji karena mulai luare kecapok botok tak remare ketengan terus napa gerges maturana. Tumigil. Alhamdulillah barokahnya diberi kopi kampe Bang Sri. Mau ngerasaki badannya kopi lake, kopi lanang dan orang maturan mami. Alhamdulillah langsung keperingat saya. Luar biasa. Allahul kafi Rabbunal kafi kafi likuling kafi kafanal kafi. Ini kopi dong kafi hari api lah kopi nang membuat sabuk boleh kan toh boleh malam nyaman deh ini kenapa nih kan kopi kan alhamdulillah ini kan dari Mekah rasanya nih kan masya Allah Allahumma sholli ala Muhammad. Para rabu sing pamulja sareng Allah subhanahu wa ta'ala saporana manami deki kauda mandopaka panjenengan tak mature padana maturna orang kampe nih kan orang bangsa saporana mana bisa para beda Indonesianya karena kaulah ki belajar bahasa Madura ki belajar aslinya beli Madura ki ngeraji kaulah orang Madura Sumenep. Alhamdulillah barokah arah jereng Sumenep 10 tahun gesek bisa Madura. Allahumma sholli ala Muhammad. Menunjukkan kaulah biasa ngaji beli di sholawat nyanyi dan orang Madura nyanyi sholawat yang hadirnya berlesor tak ada saya nak busa kali ini adalah tahunya yang punya tahu saja punya setunik baik kan detik ngaji sholawat di sholawat sih sampai napal sholawat apa siapa lu tak bisa jawab ini nanti kita coba buat kaulah mana bisa panjenengan ki aneka sekedar pembukaan kaulah sareng panjenengan maknya kaulah ini tak grogi menghadapi ibu-ibu seratin dan pak-pak saya gentem. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah siapa lagi bu? Aneka sampai 12 neka. Buan. Coba ki. Yuk kita sholawatan dulu terus ngaji bang. Allahumma sholli ala Sayyidina وعلى آل سيدنا محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق Lord.
lanceng sepenting beda sholawat. Nah ini kan mau nanyu teng-teng sajam nyanyi 20 juta loh. Salah 20 juta. Kau lah. Lalu hitungan nah. Nyanyi TV. Alhamdulillah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kau dapat jenengan bagus kudu syukur dekat Allah. Takdir sareng Allah dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rakera kalau panjenengan nikah sampun dipun rahim ibu kalau panjenengan pernah minta dekat Allah dadi umat Kanjeng Nabi. Pernah pesan dengan alam arwah? Tak pernah. Tetapi alhamdulillah kaulah panjenengan ekele sareng Allah dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aneka nikmat termasuk nikmat-nikmat yang paling agung dari banyaknya nikmatnya Allah. Macet ratona nikmat diciptakannya Rasulullah. Nabi Daud ini kan pernah tanya dekat Allah, Bu, Pak, napa debuna Nabi Daud? Gusti, nikmat napa sih paling kini? Nikmat apa yang paling kecil? Dari sekebianan nikmat apa jenengan nikmat ajunan Gusti? Allah menjawab napa? Nikmatku ciptakan udara yang kamu bernafas dengannya. Padahal dengan nikmat raja ini ucap ini sareng Allah dibilang kecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal aneka nikmat raja yang lebih merasakan nikmat raja dan udara nega orang cerita pegel. Tanya ke orang cerita pegel coba sandi sesek. Sangat pagel nade mak boleh buktikan nade. Padahal takdir dari sesak umat. Kalau sepuluh dikene, sampai belum kabin lagi, sepeda box sekasma. Mungkin mau koma, maunya. Tak edong semalam. Mau sama kayak ikut tak rumah sakit langsung. Corona. Kalau pesen kesampean, mungkin bisa ditahan banyak kayak orang sekolah jenengan di. Jok gaya yang tak rumah sakit. Yakin. Corona langsung. Angel. Saya bilang makin angel deh. Begitu tanda tangan, repot. Corona berarti. Tapi mereka hitung menit buka ini kan, sakit buka. Tanda sih ngakui masker. Kau udah buka gak? Mereka masker. Ini kumat halusan. Apa yang buka? Tidak mau mobil ngakui. Mungkin dibuka. Buka sareng kau lo. Bola na mau dipakon aja ngakui masker. Ada tak suara. Makanya orang mereka tak boleh ngakui masker di dalam berapa keadaan. Setung, caca, caca tak boleh. Nomor 2 arokok. Bohong. Kan tiba mau kaya dopok. Bohong nih kan. Nomor 3 minum main. Kalau nih gue nge YouTube viral polisi tegang nih kan. Cuman pertama kali pada corona. Tegang, ngakui masker. Saking tegang nggak minum tak lepas nih kan. Ada bencana ini. Allah, orang ini kabar tegang ini apa corona. Kemudian pada pengajian maulid nikah hilang kepi corona. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalau panjenengan tak meminta, tak pesan, paling itu di umat Kanjeng Nabi Muhammad. Padahal umat-umat sebelum Nabi terus jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad, Pak, Bu. Terus jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa nggak terus? Karena mau urusan masuk ke surga gampang umat Kanjeng Nabi Muhammad ini. Hukum tak berat, ibadah tak berat, dosa itu tope sareng Allah. Seorang yang menggotok
debu lagi sarang malaikat. Malaikat pernah debu etoles satu kitab ya kan? Satu kitab etoles debu na malaikat heran mengak deketan oleh panjenengan umat Kanjeng Nabi Muhammad dibandingkan kalau umat sabun. Napa debu na malaikat? Ajaban kaifa ajab lil umamis sabiqah fiman naja wa kaifan naja ma'a kasratil ahwal. Sungguh mengherankan, bagaimana tidak mengherankan umat-umat terdahulu mak bisa berdese salamet, bagaimana mak bisa salamet masuk ke surga, padahal di akhirat adalah merupakan waktu yang sangat mencekam, keadaan yang menakutkan. Pengadilan Allah nega, pengadilan sebutkan dilaksanakan dengan seadil-adilnya. Napa sekolah panjenengan lakoni odi dengan dunia, kedua sebutkan jadi saksi-saksi seabela dari sekolah panjenengan. Kada gok sobokan kada, tak padu, besar tak padu. Dunia tak padu, Pak. Sehingga keheranan malaikat ini dibandingkan dengan keheranan umat Nabi Muhammad. Bagaimana dengan herannya terhadap umat Nabi Muhammad? Ajaban kaifal ajab, sungguh mengherankan bagaimana tidak sungguh lebih mengherankan bagaimana tidak lebih mengherankan di umat Ahmad dan sedajo umat Kanjeng Nabi Muhammad. Mimman halak mak bisa berdese binasa, celaka, masuk ke neraka. Walaqad hazu nikmatal ulama wa izzatal kubra. Padahal umat Kanjeng Nabi Muhammad mereka waktu edo kisah malaikat mendapatkan memperoleh suatu pemberian yang agung, nikmat yang besar kala berlahir hadirnya diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Heran malaikat, lebih heran deh kalau dengan umat Kanjeng Nabi Muhammad mereka. Mohon bodoh saya masuk ke neraka. Heran, Pak. Karena Kanjeng Nabi saya ampun abera kalau panjenengan. Sampai Kanjeng Nabi ini kebaku karena detik-detik pondok sareng Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi ini beda saya pikir Kanjeng Nabi. Ada yang difikirkan Rasulullah yang tidak membuat beliau cepat abadi dekat Allah. Beliau menyebut oleh panjenengan umati bagaimana umat saya Jibril. Singkat cerita ini sering pada Pak panjenengan pengajian. Allah menyampaikan salam ke Jibril, sampaikan kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada Muhammad, wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Muhammad, dahulu Allah akan memberikan kepadamu apapun saja yang membuat kau ridho. Kau ridho, Allah ridho. Akhirnya Kanjeng Nabi dahulu apa? Wallahi la arda wahidun min ummati finnar. Demi Allah, engkau tak ridho mana ibadah situng tang umat masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Nenengi neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kakak bergembira ada betul kalau panjenengan. Cuman jelaskan lagi kalau bersabdanya apa? Kalau berguna Kanjeng Nabi, kullu ummati dakhalal jannah. Tahu sakebeter. Sakabian datang umat pasti masuk ke surga. Pasti masuk surga. Tahu sakebeter, masuk ke surga. Kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Para sahabat semerang betul mereka, merang budak-budak dari Kanjeng Nabi, katanya dekat Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah, Kanjeng Nabi pasera orang ngasih tak anda masuk ke surga. Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Pasera saya taat, siapa yang taat kepadaku masuk ke surga. Waman awal aba sedurhaka sedereka tak taat berarti orang ketika tak turun masuk surga. Balmat kalau panjenengan sehat ini kesekebiana
mele saya masuk ke surga Allah. Bahkan para ragu, andai kata hanya ada setitik miskola dzarratin iman, seperti beriman, pasti suatu saat kita masuk ke surga Allah. Saking apa? Saking Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan dan keistimewaan dekat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada pemimpin pada Kanjeng Nabi Muhammad, tak ada orang yang dicintai seperti Nabi Muhammad. Saya lebih mekeraki orang lain, mekeraki umatnya daripada apa abad dan bibi, daripada diri dan keluarganya. Saya pikir kalau dengan para bapak para ibu, coba bayangkan nalikana sakaratul maut. Sakaratul maut nikah itu buat kisah Kanjeng Nabi Muhammad sakitna. Sakaratul maut lebih sakit daripada apa? 70 sayatan 70 pedang. Daripada tubuh tersayat 70 pedang. Sakit, Bu. Sakitkan boleh. Ruhnya sama malaikat. Kanjeng Nabi betul sakitnya tarikan ruh. Aduh ada ya Allah sakit ruh ini begitu sakit. Oh kalau memang sakit ini saya ya Allah sakabiana sakit na umat kabina Gusti panit tong kabina satukan kepada saya ya Allah. Ini dunia ini akhirat. Lihat pimpinan kau dapat jenengan mereka, Nabi kau dapat jenengan. Bagaimana cintanya kepada umat? Ketika semua manusia mulai memasuki tempatnya masing-masing, tempat peristirahatan selama-lamanya. Bada saya masuk ke neraka, bada saya masuk ke surga. Mestinya Kanjeng Nabi orang yang pertama masuk ke surga. Kita lagi. Tapi Bu, Pak, Kanjeng Nabi justru meleh di budi. Kenapa mak meleh di budi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena mikir umat dan kata kok bodoh umat Kanjeng Nabi saya masuk ke neraka ngendeng neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya Kanjeng Nabi saya masuk lebih dulu lebih pertama masuk ke surga Allah. Ya Allah, amin kasih kocak cinta pada Rabu. Orang cinta nih kan sampai beda pangocak nih. Ada istilah cinta buta. Bila cinta melekat titik-titik rasa. Kenapa titik-titiknya kan? Kalau saya jawab tapi onen nih lima beda tai rasa coklat ada kayak karena cinta tadi itu perumpamaan orang kalau sudah cinta tak mikir selain perak mikir sih kajen mikir yang dicintai. Nabi Muhammad mereka cinta ada kalau menjenengan Bu Pak. Kalau sampai butuh cinta pernah setong betoh ini Kanjeng Nabi melewati perkampungan Bani Najjar. Kampung Bani Najjar, kampung apa? Bang sering kampung lebat Kanjeng Nabi. Aneka Bani Najjar nih kan beda dengan kota Madinah, kampung Bani Najjar nih kan. Anak keturunan Najjar. Nak-anak ini baru, nak-anak ini begini kumpul gonjang kencana menyambut kedatangan Kanjeng Nabi. Aneka keterangan beda dengan kitab tafsir Ibn Katsir. Bocah Arab mana tahu sah? Tahu sah ini? Mungkin sampai tak yakin ini. Sebut sekonik ini dengan ada guyuan. Mara Rasul sallallahu alaihi wasallam ala jiwari min Bani Najjar. Kunna yadribna biduffi wa yaqulu nahnu jiwarun min Bani Najjar ya habadha Muhammadan min jari. Mereka solawat apa istilahnya pujian dekat Kanjeng Nabi, qasidah dekat Kanjeng Nabi. Tapi qasidah saya baca cacat terbangan gelap nih kan. Berderilah ini buat tabuana berderilah buat solawat ta. Senang Kanjeng Nabi Bu, Pak. Senang kah? Qasidah ini senang Kanjeng tak kapok tak duka. Napa boleh ngocak bit-abit tak ada. Waktu beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, apa yang mereka sambut untuk Nabi?
Sholawat, gosidah, pujian dekat kanjeng Nabi. Wala'an badru alaina min saniyatil wada wa jalan syukru alaina selalu mengkafir-kafirkan saudaranya, menyesat-nyesatkan saudaranya. Setapa dengan sampean saya senang ngolok, begini. Saya senang tahlilan. Awas saya celem mampakan tuh. Bang seneka. Orang yang suka mengkafir-kafirkan saudaranya. Naudzubillah. Senang kanjeng Nabi Pak. Kanjeng Nabi. Ketika kanjeng Nabi ini kan senang gosidah. Mau ibu sapi sama ken seneng qasidah kanjeng Nabi. Tapi mau sampe seneng qasidah, seneng nasyid berarti sampean nero senengnya kanjeng Nabi. Seneng apa tak seneng gelap? Napa boleh suara nak bagus lagi? Pada nak gelap saya mimpin jauh kalau tak ada nama ni kan. Fokusan saya gelap. Ini mau Arab, gelap versi Arab ada. Ini ya Nabi versi Arab, gelap kan versi apa? Arab kan? Ya Nabi salam apa versi Arab yang sudah membumi di Banyuwangi di Indonesia. Walaupun kalau dapat jenengan tak paham dekat Athena, tapi alhamdulillah nikmat merah ini nikmat sekali. Padahal tak tahu nih Athena, coba ditanya. Tak tahu nih Athena. Paling mau ingat Muhammad ya Habibie, oning, tapi oning mau Athena kan? Kali ini mau selain oning yuk, entar tapi mau menikmati panjenengan karena suara saya fokus benih karena onika Athena tetapi nyaman sebeda ide careta qasidah careta maulid aneka saya membuat oleh panjenengan khusyuk senang bersera kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapa boleh bocah Banyuwangi matur aneka alainan sembunyi Pak Banyuwangi ini lagi, tapi nikmat orang. Kalau yang Athena nikmat. Nada Banyuwangi orang Jawa, Banyuwangi Arab yang lain. Mungkin Madura menjaga, ya mirip-mirip sedikit lah. Contohnya nih. Wah, ayat. Boleh apa tak boleh? Biasa emak-emak nih kan, saya suara santrak. Lakan lo bagus. Malah pun bagus macam ini kan tak bagus. Ini lagi mau suara bagus macam ini tak bagus. Bodoh boleh kan? Malah ngobrol tulisannya nih kan. Bocah sana berma. Hasan Hosen. Hosen mah jadi Hosen. Aduh, tapi nikmat. Kita lagi Zainal Abidin padahal Zainal. Mau sore Pak duit pada Jakarta saya sholat dulu, salaki sampean. Zainal ini Zainal.
Baca orang Banyuwangi tak bisa baca za kan. Pada bagi orang Jakarta. Jakarta membaca ida zulzilat tak bisa. Ida juljilatil ardu jiljalah. Cakna malaikat mak jiljalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kau bagi cek tahun apa bu? Allahumma sholli ala Muhammad. Orang ini sampean ni kau ni kisah peteng cetekku anian sabar mikir lagi mau naik kota kan mobil berlalu-lalang kan aku tuh beri sekuni kalau ditanya sausanya banyak nih hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bunga kan ini senang bu pak dekat kosidan kan senang makan alhamdulillah ambil kaca-kaca jamiah hadron yang terus sakit lagi terus sakit ustaz terus sakit pare lagu-lagu terserah bon buat sholawatnya kan kita bu cara kendang tempul nah kita kan udah kendang tempul ya bisa nyaman kita bu pada Arab nyaman bisa kan bingung sholawatnya kan luar biasa kalau ini kan punya koleksi lagu-lagu sholawat ya konsep pada jawa-jawanya tak pasti bisa kalau mereka senengannya lagunya guru sekumpul guru sekumpul ini kewalinya Allah itu diwali karena apa? Bisa ngajak masyarakat Makapura, Banjarmasin, Kalimantan seneng sholawat, seneng modal, seneng hadir ke pengajian karena suara nahu bagus. Di antara lagu mereka saya terkenal mungkin panjenengan pernah merah mereka. Khobbiri, khobbiri, khobbiri. المليان
kagosida terus jalan kabut seneng kanjeng Nabi Muhammad. Nah, di waktu kanjeng Nabi ini kan lebar dengan perkampungan Bani Najjar, beranak-anak begini ini nak buhadra nyambut kanjeng Nabi. Gelap tua, kalau cara apa bergaul? Artinya apa? Itu artinya nanu min jiwar, kami adalah anak-anak kampung Bani Najjar. Sungguh kami senang bertetangga dengan Nabi Muhammad. Walaupun kalau udah sampai tak tetangga dengan Nabi Muhammad dengan jarak lumayan dekat, atau jasad ketemu jasad, kau yakin berkaitan hati, ruh insya Allah selalu bertetangga dengan kanjeng Nabi Muhammad. Orang kalau yakin sampai seneng sholawat. Orang mau banyak sholawat dari kanjeng Nabi Muhammad, itu Nabi ada di dalam Anda, nurnya ada di dalam Anda. Kullu baitin anta sakinu laysa muhtajan ila suruji wa maridun anta aidu gasyawallahu bil farji. Setiap rumah, setiap ruangan, setiap tempat, setiap rumah hati ini kan termasuk rumah ini bungkok yang kau ada di dalamnya hai Muhammad, yang kau ada di dalamnya tidak membutuhkan lampu-lampu, karena engkau adalah pelita, karena engkau adalah cahaya, karena engkau adalah lampu. Jadi insya Allah kau dapat berikan tetanggaan dekat kanjeng Muhammad apolong. Bila dari paneka banyak sholawat dekat kanjeng Nabi Muhammad. Pon sampean busen maca setangan lagu umpamana sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad. Mon orang tua kuat Pak, mon anak-anak deut mode tak kuat. Busen tak deut laguna, aku lagu sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Napa kudu rongku masuk deber, kabar tentang tahun apa bebas sampean kuring telur macam sallallahu ala Muhammad. Tahun apa? Terus sapi, kalau kan punya sapi, macam sallallahu. Sampean dipakai ngamuk, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Insya Allah tak ngamuk. Mengkuan baru, sholawat 30 luar biasa. Sampean mau terlalu barokah banyak sholawat, mau terlalu gampang auditna baca sholawat. Kanjeng Nabi ini pernah ditanya, ini Syekh Profesor Dr. Ali Jum'ah pernah ditanya seseorang, Syekh, belum macarana, kau ketika bisa tobat dari maksiat, dari dosa, sementara kau lebih ateng di nafsoki seneng gak maksiat. Sementara ini hati saya, nafsu saya masih asik dengan maksiat, tapi di sisi lain ateng kau mereka terus kau berdekat Allah, kebina pacarana. Maka Syekh Ali Jum'ah mengatakan patutnya mata sholawat dekat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sholawat kalau panjenengan nikah pembersih, lagi pembersih dari dosa, dari masalah, dari apes-apes saudi Pak Bu. Banyak sholawat. Jangan sampai bungkuk kalau panjenengan nikah kosong dari sholawat. Banyak sholawat. Karena sebenarnya tompok kalau panjenengan nikah masuki sarana apa musibah dimasuki petaka. Caranya telok sampai terus salaman dari musibah apes petaka di dalam rumah kita supaya keluar setong mon bodo tamoy kaperak hati sampean seneng bina sekarang ngoceh oleh dipanggil ngoceh tamoy oleh gula sekarang sampai habis ya kok tamu tak lemare. Nanti kata sahabat ya Pak, tamu nikah mundur tengah toko sampean abut tabarokah, abut tafadhol dari Allah, mau keluar membawa semua apes-apes apa jenengan nikah.
Bisa jadi apes itu karena apa? Karena mungkin kalau macamnya punya lupa dengan Allah, nyala orang, golim, sombong, meremehkan orang lain. Oh tak benar, itu kelompok kalau macamnya bodoh orang yang tak berjam tak sholat. Orang yang tak berjam buka, itu kelompok kalau macamnya mau tak berjam. Sarona ni kau ekening laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana supaya anak Allah itu segera diangkat oleh Allah agar tidak menimpa kita hapus-hapus di dalam kemudian kalau berjenengan di antaranya sampai membertamai Pak Bunga. Tina dekat akhirat KMD, ane Pak Bunga nih Pak Om 2, 4, 5. Ane kak mau 600 mili sejam, 2 jam, 2 jam, 2 jam setengah nih kan ngaji nih kak. Tahu ini nih kak. Nah, pasien Pak Bunga nih kamu minum kopi nih kak. Masya Allah ya kan gitu. Kayak seneng nggak tamu ini. Sampai tuan rumah kan. Kau udah tamu yang menjenengan. Luar biasa kan. Insya Allah barokah kampung ini kan barokah. Apes kan. Insya Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini paling barokah. Napa boleh sambil solawat? Itu apa banyak solawat? Anda nggak bisa membersihkan. Bahkan Allah janji melalui sabdanya Rasulullah. Bahkan di dalam Al-Quran. Kampung, bungko, tengah-tengah masyarakat, beda Nabi oleh Nabi Muhammad, maksudnya di syariatnya Nabi, sunnahnya Nabi masyarakat sentuh salawat, aneka ikat jauh dari petaka, bencana, musibah, corona, kerengan, apa baik, yang kok sama Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, membeda kumpulan salawat naria ini, bahwa jeng hadir bupati, bahwa jeng tahu dan ini pondok ini. Nilai pondok membeda keperluan hajat yang sangat dibutuhkan oleh kiai gaul, guru gaul, teroma bangun pesantren, butuh dana sekian puluh ratus juta. Seperti tahun 90 kalau meduk, kasar membutuhkan dana 50 juta, mau semakin 500 juta. Rakyat nikah. Apa yang mereka Ustaz lakukan? Kiai gaul, mereka mau pesantren evakuasi di sentuh masjid, evakuasi maca sholawat naria kurang lebih 4.444. Tak usah dentek sebulan, tak usah dentek seminggu, langsung kalau buana. Assalamualaikum Habib, kami dari Saudi Arabia akan menyumbangkan dana 1 juta sampai 500 juta. Langsung sebuah mereka bersantren Habib ini. Mau sakit parah di tabuna tak tema teh di. Kenapa mbak kau udah mata tuli mate? Mata tuli mate berapa? Anak kau tak sabar abana. Terus ini sekolah cepet mate. Mereka berat nih. Mereka mau urusan sakit penyakit, mereka beli panjenengan. Mau ekor dulu kalau dari lampu kalau ngaji sampai selesai. Kasar saya baca urusan sakit orang teroperasi mulai gampang lahir. Ini kali gue jahat di Burda. Ini Burda. Mungkin nama Burda sampean mungkin kurang kenal atau pernah mereng, tapi selawat tidak tahu padahal sampean hafal. Gila saya baca ya Rabbi bil Mustafa. Thank you. Ya Rabbi bil Mustafa.
kan? Apa keringetan Maduranya ini? Peloan sampai ini kan? Takut disunah, nekawon. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika anak-anak kecil Bani Najjar mengatakan, kami tetanggamu Nabi Muhammad, kami anak keturunan Bani Najjar, kami senang menjadi tetanggamu. Nabi kaulah panjenengan ketika anak-anak ini dengan jujurnya, karena anak-anak ini kan jujur ini. Anak-anak ini kan biasanya jujur, sehingga kaulah banyak panjenengan mun bodoh orang saya sampean otange deten jek pesen ke anak-anak ini. Nah, dong lagi emak ada di kamar nih. Anak kan jujur, kemana mana dong? Karena emak udah di kamar. Ingat dengan ganti, jujur. Ini jujur anak ini karena melihat hati-hati yang jujur. Mereka senang bertetangga dengan Nabi Muhammad. Kenapa dia gunakan Nabi Muhammad? Beliau langsung doa, Allahumma barik fihim. Ya Allah Gusti, panjenengan paringi barokah orang-orang secinta dengan Beliau. Orang-orang senang dengan Beliau Gusti. Insya Allah sama dengan ibu-ibu dan bapak-bapak sebagian kampung ini kan. Insya Allah sama doa kanjeng Nabi ketika melihat panjenengan yang cinta kepada Rasulullah berjam-jam lakukan tokan iki. Satu apa jam ini gelap? Jam lah. Kalau belum nikah pun jam ngaji nih kan. Tahu ini mesti sampai jam apa tahun? Kan iki. Ya Allah, lama kelar iki karena cinta. Muntah karena cinta ada. Urus menit paling langsung. Karena cinta, itu orang mau cinta. Berjam-jam tak bosan, makanya di antara ciri tanda orang cinta itu senang mengingat, sering menyebut, senang mendengarkan sebutan nama sang kekasih. Tak bosan, bangga dengan orang-orang yang menceritakan sang kekasih. Amin kalau berjumpa insyaallah. Amin. Bukti panjenengan ka orang itu aku sama kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma barik ya Allah Gusti. Paling barokah dan sekebian orang secinta dan berdoa Gusti. Angkat doa kanjeng Nabi Muhammad. Barokah itu adalah sesuatu kebaikan. Ya, sesuatu kebaikan yang berlipat-lipat. Sesuatu kebaikan yang menempel dengan kebaikan. Ziyadatul khair, kebaikan yang selalu bertambah. Ini barokah pada musibah jasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam riwayat lain ini kelanjutannya keterangan mereka, dalam kitab tafsir dari Abu Ya'la Ibnu Majah mengatakan Rasulullah tanya langsung dekat anak-anak kecil tadi itu. Apa katanya Rasulullah? Hal atuhibunani? Anak-anak kecil. Jangan katakan saya anak kecil, paman. Marilah sampean. Saya kan itu dalam sifat. Anak kecil, anak-anak perempuan kecil kata Nabi Muhammad ini berkata kepada anak kecil saya nak terbangan dulu. Apa kalian cinta kepada saya? Apa katanya anak kecil itu? Ayo Allah ya Rasulullah. Kanjeng Nabi, kau nggak bisa kepian kata. Sungguhan cinta sama jenengan kanjeng Nabi. Bunga senang cinta dengan panjenengan anak-anak ini jujur cerita. Engki pada sampeyan nek jujur cinta dengan Muhammad kalau duduk hati hampir dalam acara maulid Nabi nih. Napa digunakan kanjeng Nabi? Jawab kanjeng Muhammad. Wallahi, saya nabimu demi Allah uhibbukum. Wallahi uhibbukum demi Allah. Aku mencintai kalian semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Yakin di kalau sampai nikah insyaallah nikah cinta sama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cinta yang khusus ada cinta yang umum, cinta yang khusus ketika hati kita betul-betul cinta kepada Nabi, langsung kanjeng Nabi cinta yang khusus betul-betul kepada panjenengan. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang itu pasti di akhirat bekal apolong sareng orang cintai. Karena kita akan kumpul dengan orang-orang yang dicintai. Tak melihat banyaknya ibadah, tak melihat banyaknya apa, jadi
tak melihat mungkin banyaknya dosa. Kalau sudah cinta, insya Allah apolong sarang kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah kalau mencinta nikah, bukan matepak mana kalau udah berjenengan, ate kalau udah berjenengan, kajian jadi abu kuselo oleh. Karena biasanya orang kalau sudah cinta, bukan nurut ke kasih izin. Cinta ini kabar aku dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi malaikat nikah kenapa lebih heran terhadap kita umat Nabi Muhammad? Ada bangkai kalau ada lebih mengherankan lagi, bagaimana tidak lebih mengherankan terhadap umat Nabi Muhammad? Mak bisa beda umat kanjeng Nabi masuk ke neraka. Mak bisa padahal pun andi kanjeng Nabi Muhammad diberi nikmat Nabi Muhammad saking iman, sholawat. Pas selamat sareng Allah, pas masuk ke surga Allah, mak bisa. Kenapa? Ini perbandingannya di perbandingan umat dengan kita umat Nabi Muhammad. Umat lambot ini bahu masalah hukum. Saya coba bahasanya punya masalah hukum. Mau nikah dalam kain, nikah pun najis, tak ada cara bersih pada kalau panjenengan umat kanjeng Nabi. Mau kalau sampean kalau kena najis, napa darah, nanah, muta, kencing, bercelainan najis, dalam Islam cukup disucikan dengan air. Mau najis mukhaffafah diperciki kan ini. Beberci di umur tak nampak 2 tahun menyusui masih kan ini. Mau kencing kemen kan cukup diperciki. Kon orang becak suci nih kalau Pak Bu. Mau mutawasito najis kalau sampean termasuk darah ini mutawasito. Dicuci sampai hilang salah satu 3 sifatnya bau, warna dan rasa. Mau mugolawo petonggale salah satu dengan air, salah satunya dengan debu. Ini debu saya suci karena saya suci. Kon beres. Mau umat lambe tak bisa. Tak ada syariat mengatakan harus dibersihkan dengan air. Ketika terkena najis kudu ada nikah. Ketok, gunting. Wah. Bolong BPMP, mau coba kali, ada dengan arangan nasi. Saya tempat masak nasi pak. Tapi motor anu, betul dari kain saya bersih, saya suci, tapi punya tembelan kan tahu. Nanti, mau masjid tak, mau mana tempat ibadah, nak kita mau najis, tak bisa, epel tak bisa. Cuma kalau boleh mau ngepel najis, kok langsung epel. Saya najis nikah kalah dulu, buang, bersih, buang, bersih, buang, buru terus epel, mau dilena elang tapi 3 sifatnya epel. Langsung epel sambil tambah najis sama masjid. Kudu diajari nih khusus bagi pemangku masjid. Tapi kan kau insya Allah paham cari semangat ya kan di pada ngaji paham. Saya repot kan mau sampai masuk ke masjid LDII. Sampai baca langsung epel sampai. Maka tulisan epel juga sampai. LDII nih pak, mau sampai baca ke masjid dan langsung epel. Jadi kalau sampai ini kan najis hukum mah. Mau tak norok golongannya kan najis. Naudzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi butuh ekotor. Bahkan mereka ada yang memahami berarti oleh nikah mau nikah mau najis oleh kan gitu. Di kerak sakit, sakit namanya kulit nikah kalah kan gitu. Beda segala sana dia di beda baru. Cerita dengan kitab napa karya Habib Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki tentang kemuliaan umat Nabi Muhammad. Oke. Syaraful umat Muhammadiyah ini kami tambah nih. Cari kaki. Mohon kolek edapo, ada yang memahami kolek edap najis, ini kudu dikontek nih kan. Dikontek. Bahaya beb. Mohon pasir apa saya anu beb? Ketok. Bertemu sampean. Sehingga mereka tak heran kalau mereka samina wa popokna. Mereka dengar tapi mereka pura-pura tidak dengar. Mereka mendengar tapi mendurhakai. Bukan nabi-nabi yang dipakai insan orang-orang Yahudi nih kan. Makanya orang Yahudi kan sebut dalam surat Fatihah ghairil maghdubi. Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai ya Allah, orang-orang Yahudi yang suka membunuh nabi-nabinya. Ini kabar aku. Kenapa kok mereka membunuh? Karena mereka tidak kuat dengan hukum yang menyulitkan mereka. Ini gara-gara nabi nih kan. Pakai itu ikut mulai tadi hukum-hukum. Ini kan masalah situ hukum.
Nomor 2 masalah ibadah sholat. Masalah sholat. Mun umat dengan Nabi Muhammad eka dimakan dengan umpamana sampai tanian tanah nih kan asalkan suci oleh panjenengan Bu Pak sholat dengan tanah nih kan. Umpamana mun bodo masjid kan masjid niki. Atau di kota-kota gitu oleh masjid kayak wah mewah miliaran kena. Niki sampai minta nih jalan tidak dicepeh. Ada sing masjid gaya wah ya masjid angkot dong. Gua nak kami sih. Resor. Nih serba jadi apa neka sederhana sih penting makmur kalaben jamaahnya kan gitu. Kenapa boleh sopu sampai itu kalau udah ketemu orang yang semuanya bisa sopu nih kan. Saya ada toa. Saya sopu saya ada toa botok-botokan boleh. Aduh, saya temui tedung jamaah nih kan. Cari sih bagus, saya nak anak muda nih kan, saya suara bagus. Hayya 'alas shalah. Jangan sampai terjadi di satu tempat nih kan. Gara-gara apa Bu? Muadzin ini kampung 10 tahun adzan nang masjid. Masjid terlanjur ini kita kampung nih kan. Di daerah Bor tahun ini kampung dari tanah guru baula nih kan. Jangan sampai terjadi dia adzan selama 10 tahun nang masjid ternyata sholat perak tak napak sasar. Mondohur Pak Mat. Iki Mapona. Allah imam kadang nih kasih adzan saya komat saya imam ini kan. Sampai saya adzan nih kan, tak kelar bonceng nak bonjol nih kampung. Kalau detik pas hari Minggu, pak tepak na orang kerja bakti, perwadan kalau sangat gelagu. Bocah 10 tahun adzan kadang saya masjid. Akhirnya ada nunggu hari Minggu, orang pas kerja bakti, baru saya buka sapu, celurit, baru saya buka, nah paling diskusi lain, nah alat-alat nih kan, pas di loreng ngasih pukul-pukul di, suara, pasang tak suara apa, sound system, mikrofon, sebiasa tanda ibu, nah ibri ibu telok, Allahu Akbar. Bermata-mata jaring ibu nanti loh. Aduh, pak kerja yang bisa kampung. Pak saat dulu pak saat ini. Nama pak saat si paling terkenal ini kasih paling bejeng ada pak saat. Kita itu dari TV saat ada maghrib, saat ada isya kan. Saat bejeng bu pak. Kita bapak mat ada, lalu saya hari tak ada boleh lah. Saat ini paling semangat. Kita itu tak saat kepi namanya. Dari Nabi Al-Bin Raubah. Orang mau ada nih Pak Bu. Pokoknya bisa adzan berapa tahun di boleh keterangan belum tahun apa 11 tahun. Nah ini Pak di nega orang nega termasuk penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang saya ada nega langsung paginya leker lah paling macam pada ontakan apa berapa nih. Oleh waktu masuk tak paling ikan nangale sareng Nabi Muhammad. Mun bodo orang-orang pakai ning akhirat sampai nangale selanjutnya nih kan. Leker aku berarti ahli adan. Tapi si tai bejer. Mun saya bejer kok mun tai beri sarung tak adan kok. Repot nih kan. Ada lan masjid nih kan. Ada gini. Ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah. Adan tak mare telo kampung ngepung masjid. Guru hayya 'alas shalah. Kalau kampung masjid, kepung ada muadzin nih kan. Si tua ngamuk. Gila banget. Ngalindur, apa bahasa Maduranya ngalindur? Ngalindur ya. Mamong bang. Orangnya pada yang sering ngamuk, keluar si muadzin nih Pak.
Bodoh apa nih kan? Maksud pada ke masjid nih kan? Jam kenapa Wak? Jam berapa? Jam sangat. Ada yang adzan kol sangat. Empok di 20 tahun nih kampe. Ada orang adzan kol sangat. Gila betul. Ngamuk ya Wak, si paling kowani ngamuk. Benar lagi ada di masjid. Antos dulu, man. Sampian mak nyaman, nggak boleh kalau gila, stres tak beres, tak boleh orang ajar. Ngamuk si tua. Ayo kalau mungkin ada cara sembilan, jawab saya jujur, sampai jujur sepuluh, tak datang. Yang jam asar tak datang, yang jam maghrib tak datang, tapi lima betul tak datang. Kau ada kau sama datang, tapi saya rasanya gila. Saya stres saya kan ada kan, kamu udah stres ada kau sangat sampai stres tak jam sholat datang tapi ada tiba pada mikir dunia. Ya Allah, orang kena dunia lupa kalau jam ada tujuan auditnya kalau macam itunya nih kan, yang ku ibadah nih kan, ada si lain, yang ku ibadah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya suatu ketika ada cerita pisah nih, anda cerita heboh, ini bangun orang lebih macam boleh. Mau kami kalau saya macam boleh tak nama. Setung betul, benda orang, setung orang ambil punya, aneh kasih muan ambil kan, pembala kambing di balik gunung Taif, gunung yang bersebelahan dengan kota Madinah. Madinah waktu itu namanya Yasrib. Orang mereka punya pimpinan. Waktu itu tiba-tiba datang seekor serigala memburu domba. Dikejar domba. Diloni orang ini kan, pimpinan ekek sama serigala ngamuk, malah kadu pentong. Bila pentong nih, para pentongnya ngotak, bisa cacat dikasih nyaman serigala ini kan bisa cacat. Pak, sampai bagaimana? Ini rezeki saya yang sudah ditentukan Allah. Kenapa sampai mau merebut lagi? Mak bisa cacat. Serigala ini katanya orang tersebut. Serigala, kamu kok bisa berbicara? Iya. Sampai rezeki saya yang sudah ditentukan Allah. Mereka akan membaca dengan tak boleh. Oh iya, ada ambil aku. Iya, ambil kamu. Tapi kalau takdirkan ini rezeki saya. Bukan nama bisa kata serigala, aneka Pak Pembala, kau udah Allah sampai mati si urusan dunia, urusan duit mare, urusan wedus mari jadi orang pusing, mare, punya kalau saya pikirin apa, tak merah berat, balik gunung nih kan, gunung Uhud nih kan. Berdekatan nyaman ya Yasrib, pendekat Nabi akhir zaman, masyarakat rekoring pada masuk Islam, mak benar sibuk urusan dunia. Ini perumpamaan masjid memanggil kita sholat masuk ke masjid, atau ke masjid. Padahal setiap langkah yang kita langkahkan ke masjid, satu nama pahala, satu nama derajat, satu nama dosa. Berapa banyak pahala ditambah, derajat dinaikkan, dosa isapora sama Allah Subhanahu Wa Taala. Belum kalau sampai iktikaf di masjid, mau iktikaf boleh selama iktikaf satu nama dulu saya habis sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemak kita sholat jamaah berjelain para bapak para ibu ya Allah. Mau sampai jadi ahli masjid, warga masjid, penghuni masjid, termasuk nanti di antara yang mendapatkan naungan masjid adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Tak peduli siapa yang ada, siapa yang memimpin, yang penting masjid harus makmur. Mau masjid makmur barokah insya Allah. Barokah tanya kalau macam tanaman pertanian barokah insya Allah berabu. Bila setong betul beda hama si marosak sampai tidak usah nyalakan siapa-siapa. Abu jika masjid kalau sampean mereka perlu diramaikan dengan majelis rutin lagi. Tahlilan sekali-kali sabulan sabuk di masjid, sholawat naria sabulan sekali di masjid, arena bida, mon tahlil malam Jumat, mon sholawat malam Senin, umpama nanganika, istighosa ada istighosa, sobu, alhamdulillah, cek sampai pada di kampung Makaula, istighosa tak, istighosa tak kemarin.
Bu, isi basah. Aduh Beb, kesel Beb. Filmnya Ami, Joda Akbar, Krishna, Bebeng Poteh tare mare kecelakaan, obomoah. Maaf Pak Beb, kau udah nikah Pak, Bu. Sampun malam kudu nih tompok na umi kau udah orang ke tompok lemak, kau tak bisa jalan udah nih kasor. Jadi potra ini kasabun malam kudu udah kasar. Nengku tipi, padahal tak nengku kau udah apa Bebeng Poteh, Elisa. Wallah mangga film nih kan. Makanya perlu udah film Nabi Muhammad, film sahabat maksud lagi. Ini karikatur si Igo Boy Mercon roa. Oh ini Mercon. Presiden Prancis keluar nyaman Mercon. Ibu cuma minum barang-barangnya Mercon. Nonton sobung nih kan apa nih kan? Mineral, selamat sampai. Mau nakua ibabi pun kau sampai. Nakua nih kado boyana Mercon. Danon nih Prancis. Ini kasih musuh orang Islam yang menembak orang-orang Palestina termasuk pendukung-pendukungnya. Mungkin kontrol bela Presiden Muhammad dan sampai matodaan di peringatan Maulud meleh 2 merek. Monse kenapa yang sudah membeli kalau saya buang Pak. Beli dulu monse Abi tapi mempak Abi coba boleh 2 merek ini. Kenapa? Fit bon aqua nih kan. Nah ini kasih anti musuh orang Islam nih kan. Saya nyaman umbul di nakai fabel. Ini kan saya nih kan. Haji, otak kuwi, ini kan mineral nih kan. Mineralnya kan saya nih kan. Ini. Saya boleh kopi ini kan paling saya. Ini kan saya tak bisa melupa kalau dengan toh. Ini kan kopi lanang nih kan. Kita ada matuna kan toh. Untuk ada matuna boleh nyaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Para musik pamul sana Allah. Pak, sampai masih urusan dunia maka Yasrib, Nabi akhir zaman pun rabu orang yang punya masuk Islam. Jangan-jangan kamu yang mau nipu saya, pikir engkau kudu saya tinggal kambing saya terus mau makan semua. Sampai mata perkaja ke kaum dulu bisa catat kesukaan. Oh iya ya, kata orang. Oh Tuhan, kamu akan menjaga, iya saya akan menjaga sendiri sampai berangkat ke sana. Akhirnya orang yang nikah, tukang mangon apa? Nguan ambil nikah berangkat ke kota Madinah Pak. Masuk Islam, papi dan Nabi masuk Islam, paling mandalan kebudayaan memeluk agama Islam. Akhirnya sampai di tempat kembalaannya ternyata ambil bon serigala tetap berdiri kenangan tak obel sekali. Subhanallah. Akhirnya si serigala ini gak ada kalau nikah belum jujur kan engkau. Ampun serigala, iyalah engkau pamit. Katanya serigala saya mau pamit pulang. Lah dia kan eman eolog. Serigala sini. Udah apa Pak? Saya akan mengembalikan rezeki kamu. Tunggu ya, saya sembelih dulu kambingnya tadi kamu. Sembelih pakai paling api. Nanti kan di antara cerita keutamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Allah mengirim binatang angkuh menguatkan kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bersyukur punya majelis sholawat, nariyah, majelis tahlil. Terus aktif, mau bisa paringi pengajian. Kawan tak sabun minggu, sabun sekali paringi pengajian. Kudu bedah membahas fikih, akidah, akhlak, detik mon putra putri kalau masih dengan komputer, pindah ke produk ini. Mon alim, paling mandiri produk RTL, mau sudah insya Allah rezekinya akan dia cari sendiri. Juga kalau macam orang sebut tak bertanggung jawab dengan titipan anak-anak yang sudah dididik dengan ilmu agama. Para ragu siapa pun dasar Allah karena betul malam ini mereka pun sajam setengah ngaji kalau ni kan. Oh ni bintang mana berempat ni kan? Dina kon, dina bila mandala umur takdir apa ki mencendengan boleh ngaji bernyanyi-nyanyi. Kalau biasa namun di luar masjid nyanyi omah irama kau bilang. Adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Saya tak bisa nyanyi. Tak pantas nanti mama nyanyi tak pantas. Saya pantas sholawatan ini. Ini ada bilang mentero nyanyi ngambil jubah dengan jas, buat sarong atau celana ini nyaman di Habib ngaji di luar. Nyanyi berlaku.
nyanyinya yang betul, bener lagu saya tak karuan pada namakin. Saya kelakuan kucing garong enten. Nanti kabar lagu kalau kerap menamakan panjenengan, malah terus cinta dekat kanjeng Nabi Muhammad. Tetapi sauduna hakikat cinta dekat bener pun perak pengakuan, bener pun perak sering nyebut hakikat cinta dari segala bukti-bukti cinta itu adalah bagaimana kau dapat jenengan neka bisa norok lampana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kabedaan apa aboi susah senang sogi melarat sempit lapang napa aboi dalam kabedaan apa usahakan nero kanjeng Nabi Muhammad. Mau nero kanjeng Nabi Muhammad tak berodit kalau sampean ngadepi ujian mohon kanjeng Nabi sabar latih narema atas takdir Allah atas napa siapapun itu lesaran Allah kalau beribu tak berat ngadepi ujian tapi mau pikir maloro tak terputak ya kan ya karena mau pikir tak bisa pikir rahasia unik kan tak bisa selalu dipikiri dengan akal, gunakan iman karena hanya iman yang bisa mampu menjawab sesuatu yang tak mampu dijawab oleh akal. Mohon nikah lagi, semoga jadi ilmu si manfaat, ilmu si barokah, ilmu yang bisa mendekatkan kewajiban dekat Allah dan juga cinta dekat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang mater, orang agama jenengan yang malam sama ke diakui sebagai bukti cinta kalau berjenengan dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya kena kalau berjenengan bagi dengan akhirat insya Allah apalah sarang orang saya cintai yang di kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Hari kabar ragu saya bisa sampai akhir yang bisa saya sampaikan kepada panjenengan kurang lebihnya mohon saporan nasihat banyak. Barangkali ada keluputan, kesalahan di dalam pamocak, barangkali ada yang tersindir dengan kata-kata saya, sempurna kauda, tidak ada yang memesan. Saya kalau ngaji paling benci kalau dipesan, tidak ada yang pesan-pesan sama saya. Biasanya saya kalau dipesani, malah yang pesan itu akan saya sampaikan ke yang hadir. Karena kalau pernah pesan itu, tolong ambil suara bunyi aneh-aneh. Selesai ceramah orangnya bilang, saya tak datang orangnya. Bisa bilang kau, lo saya atuh benar ini kan. Nah ini kamu pelajaran loh. Alhamdulillah di sini tidak ada yang pesan-pesan. Saya menyampaikan sakal warga loh. Mana ini kamu manfaat kamu jenengan. Kemudian jadi semangat atau jenengan nyemak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ibadah si tersindir, samuraki dinagi, samuraki kau karena kau manusia tak luput dari kesalahan. Karena saya berbicara sesuai dengan apa yang saya ketahui. Kalau bernafsu pasti, kalau menolak nafsu saya yang ada pada diri saya karena kalau punya Nabi Allah tapi saya umatnya sudah biasa nafsu akan selalu ikut dalam kata-kata kita. Mereka warabu kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah dari segala kebaikan-kebaikan yang dimohonkan Nabi kami Muhammad dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala keburukan yang pernah dimohonkan Nabi kami Muhammad perlindungannya dan apapun saja ya Allah sifat jenengan takdiraki dapat engkau bersedia nah Gusti. Mudah-mudahan kau jadikan semua urusan kami berakhir husnul khatimah, bagus etarema. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bijahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah kami memohon kepadamu dengan bertawajjuh berwasilah kepada kemuliaan Nabi Muhammad ya Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah agar kiranya ya Allah Engkau kabulkan semua hajat-hajat kami ya Allah. Hajat dunia dengan segala kemudahan urusannya. Hajat akhirat mudah-mudahan kelak kami semua mendapatkan ridha dan ampunan serta rahmat dari sisimu dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik fi auladi ya Allah berkahilah anak-anak kami ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Lindungi mereka ya Allah. Jangan kau celakakan dan binasakan mereka ya Allah. Ya Allah karuniakan rezeki kepada kami anak-anak yang saleh dan salihat, anak-anak yang berbakti kepada kami, anak-anak yang menunjukkan pandangan mata dan hati kami ya Allah. Baik ketika kami ya Allah hidup di dunia, lebih-lebih ketika kami wafat meninggalkan dunia.
terbujur kami di dalam kubur ya Allah. Tidaklah kami lihat nantinya melainkan anak-anak kami dalam kesolehan amal mereka ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang sakit sembuhkan ya Allah, yang sembuh jadikan orang yang ahli ibadah, yang sudah ibadah berikan keistiqamahan, yang sudah istiqamah ya Allah angkat derajatnya ya Allah. Karuniakan kepada mereka rizki yang halal thayyiban mubarakan ya Allah. Orang-orang yang sabar menjalani hidup, syukur ketika diberi nikmat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, demikian tadi Al-Mawa'idud Diniyah yang sekaligus ditutup dengan pembacaan doa oleh Habib Muhsin Bahri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau menjadi menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sebagai pembawa acara pada kesempatan kali ini menyampaikan terima kasih atas segala perhatian